Adik-adik SMTPI Jemaat GPM Betel Subjenjang Anak Remaja 3 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu. Kakak pengasuh mengucapkan terima kasih atas perhatian dan semangat adik-adik untuk tetap mengikuti sekolah minggu melalui video ini. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar bersama-sama di saat ini, kita akan melandasinya dengan pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih dan setiamu bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan, dan terima kasih untuk kesehatan yang kami rasakan di saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, di saat ini kami anak-anak remaja akan membaca Alkitab yang berisi sabda kebenaran firman-Mu. Kami mengaku bahwa kami adalah anak-anak yang belum mampu untuk mengerti akan kehendak-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, datanglah dengan Roh Kudus-Mu, berkati dan urapilah kami, supaya firman yang kami baca ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca dari Amsal pasal 14 ayat 17, Kolose pasal 3 ayat 13, Mazmur pasal 103 ayat 8, dan Matius pasal 5 ayat 7. Mari kita buka pembacaan yang pertama dari Amsal pasal 14 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Pembacaan yang berikut dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Pembacaan yang berikut dari Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan pembacaan yang terakhir dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Adik-adik remaja 3, minggu ini kita masih belajar tentang Roh Kudus sebagai kuasa dari Allah. Dan fokus kita minggu ini adalah pada buah-buah roh yang keempat dan yang kelima, yaitu kesabaran dan kemurahan. Sabar atau kesabaran itu adalah ketahanan emosional atau kemampuan seseorang menahan diri dalam menghadapi sesuatu. Misalnya, kemampuan menghadapi keadaan yang sulit, seperti gagal dalam studi, tertimpa musibah bencana alam, sakit, bahkan kemampuan seseorang untuk menerima kepergian orang-orang yang terkasih. Sabar juga berarti tidak mudah marah terhadap ejekan, hinaan, bulian oleh orang lain, sehingga tidak melakukan tindakan kekerasan kepada orang yang melakukan ejekan itu. Adik-adik, dalam Matius pasal 5 ayat 39-41, Tuhan Yesus bilang, jika seseorang menampar pipi kirimu, berilah dia pipi kananmu. Artinya, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menahan emosi kita, kemarahan kita, sakit hati kita, kekecewaan kita, sehingga kita terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan yang bisa kita lakukan terhadap orang lain. Dengan begitu, kita dapat menyelamatkan diri kita dari perbuatan dosa, dan kita juga menyelamatkan orang lain
dari akibat perbuatan kita yang salah. Jadi, kesabaran itu membuat kita dapat mengendalikan diri terhadap berbagai kondisi yang sulit yang memancing kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ada ungkapan yang bilang begini, kalau kamu ada di suatu tempat yang bisa membuat kesabaranmu hilang, tinggalkanlah tempat itu. Supaya kita terus memiliki kesabaran itu, maka kita harus berdoa kepada Tuhan agar kita dituntun Roh Kudus sehingga dapat sabar terhadap segala sesuatu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, terutama sebagai remaja Kristen, kita harus sabar. Mengapa? Alasannya, karena Tuhan telah lebih dulu menunjukkan kesabarannya kepada kita. Adik-adik, di dalam Mazmur 103 ayat 8 yang tadi kita baca, tertulis bahwa Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan itu sabar terhadap kita setiap hari, setiap menit, setiap saat. Bahkan, kita harus mengakui bahwa kita bisa hidup sampai saat ini itu karena kebaikan dan kesabaran Tuhan bagi kita. Kita sadar bahwa sebagai manusia, setiap hari pasti kita melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Sengaja maupun tidak disengaja, entah itu kita berbohong, kita tidak jujur, kita membantah orang tua, kita malas belajar, kita mengucapkan kata kotor, dan lain-lain. Tetapi Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan mau sabar terhadap sikap-sikap dan perbuatan kita yang salah, dan sikap-sikap dan perbuatan kita yang buruk. Mengapa Tuhan mau sabar terhadap kita? Jawabannya adalah karena Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak remaja juga harus sabar seorang terhadap yang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita ingat cerita tentang perumpamaan pengampunan di dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan seterusnya. Orang yang berhutang 10.000 talenta tetapi diampuni dan dibebaskan oleh raja dari hutang-hutangnya. Seperti itulah Tuhan yang sabar terhadap kita. Ia mau mengampuni kita dan karena itu Ia juga ingin kita mengampuni orang lain. Ia sabar terhadap kita, karena itu kita juga harus sabar terhadap orang lain. Sekarang adik-adik sudah tahu bahwa kesabaran itu dikehendaki oleh Tuhan. Tapi pasti adik-adik juga bertanya, apakah kesabaran itu bermanfaat? Sabar itu bermanfaat untuk mencegah kita dari kesalahan yang lebih besar, adik-adik. Kalau kita marah terhadap orang lain yang melakukan kejahatan atau perbuatan buruk kepada kita, maka pasti kita akan terpancing untuk melakukan kejahatan yang jauh lebih besar dari kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Misalnya saja, saat kita disenggol oleh orang lain, pasti kita marah dan mungkin saja kita bisa memukul orang tersebut sampai babak belur. Jadi, kejahatan yang kita lakukan akan lebih besar dari apa yang kita alami kalau kita tidak sabar. Sabar itu juga bermanfaat untuk membuat kita tidak mudah kecewa terhadap kenyataan sulit yang kita alami. Tetapi sebaliknya, dengan bersabar membuat kita tetap bersyukur karena dalam kondisi yang sulit, Tuhan tetap menyertai kita dengan kasih-Nya. Karena kita bersabar, maka kita bisa bersyukur. Tetapi kalau kita tidak sabar, maka kita akan menyalahkan orang lain karena kesulitan yang kita alami. Bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi karena kita mau bersabar, maka kita dapat menghadapi kesulitan dengan baik dan selalu bergantung kepada Tuhan. Sebab kita tahu kita lemah dan dengan pimpinan Tuhan saja, maka kita akan menjadi kuat. Sabar itu juga bermanfaat untuk membuat kita tidak mudah terpengaruh dengan godaan orang lain. Sabar itu mencegah kita dari dosa, adik-adik, karena kalau kita marah dan mengeluarkan caci maki, kata-kata kotor yang membuat orang lain terluka, itu adalah dosa. Dengan sabar, kita dapat meredam kemarahan kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan dosa. Semua yang baik itu bisa kita lakukan kalau Roh Kudus menuntun kita. Adik-adik,
Tadi kita telah membahas buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Sekarang kita akan membahas buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Apa itu kemurahan? Adik-adik, kemurahan adalah kesediaan untuk menolong orang lain dengan sukacita tanpa pamrih. Kemurahan ini juga disebut dengan murah hati, baik hati, suka menolong tanpa diminta atau disuruh. Orang yang memberi bantuan karena diminta atau disuruh, itu bukan murah hati sebab bantuan atau pertolongannya itu karena ada dorongan dari luar dirinya, yaitu orang lain. Tetapi kemurahan adalah kesediaan menolong atau membantu orang lain yang lahir dari keinginan kita sendiri tanpa ada intervensi dari luar diri. Misalnya, ada tetangga kita yang kekurangan makanan, kita memberikan makanan yang berlebihan pada kita tanpa diminta. Jadi adik-adik, murah hati itu tidak bisa diatur oleh siapapun. Itu adalah dorongan dari dalam diri kita sendiri, inisiatif kita untuk melakukannya. Contohnya perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Dia tidak disuruh oleh orang. Dia juga tidak diminta oleh Tuhan Yesus untuk meminyaki kakinya. Tetapi perbuatan itu lahir dari keinginan perempuan itu sendiri. Itu disebut murah hati. Kemurahan itu dapat kita lakukan dalam berbagai bentuk adik-adik. Bisa dengan materi, seperti dengan kita memberikan barang kepada orang lain. Ataupun bisa non-materi, seperti kita memberikan perhatian, penghiburan, dan sebagainya. Apakah orang percaya, khususnya adik-adik remaja 3 Betel saat ini, perlu untuk memiliki kemurahan? Ya, tentu saja adik-adik, sebagai orang percaya dan sebagai remaja gereja, kita harus memiliki kemurahan hati. Alasannya, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Di dalam Alkitab tertulis bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan Ia telah menyatakan kemurahannya bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang mau mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu kita harus murah hati adik-adik. Orang yang murah hati akan menerima kemurahan dari Allah. Kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 7 yang tadi kita baca, berbahagialah orang yang murah hati karena ia akan beroleh kemurahan. Murah hati membuat kita menjadi orang-orang yang tidak serakah, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang mau berbagi dengan orang lain. Orang yang serakah itu hanya pikir dirinya sendiri, dan orang seperti ini adik-adik akan dijauhi oleh sesamanya dan tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang murah hati adalah orang-orang yang mau berbagi dan mau peduli dengan orang lain, terutama peduli dengan mereka yang susah. Tuhan Yesus menyatakan ini karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang yang murah hati itu akan dikasihi dan diberkati Allah, dan dikasihi juga oleh sesama manusia. Dan Tuhan Yesus ingin supaya adik-adik sebagai remaja Kristen juga percaya kepadanya dan mau bermurah hati supaya adik-adik tetap dikasihi oleh Allah. Apa yang harus dilakukan oleh remaja Kristen untuk dapat mempraktikkan kemurahan? Sebagai remaja Kristen, kita diajak untuk tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus berbuka hati untuk melayani dan menolong orang lain, baik itu disuruh maupun tidak disuruh, karena Allah telah lebih dulu mengasihi dan memberkati kita. Dan kemurahan itu tidak boleh kita lakukan hanya bagi kelompok kita saja, tetapi kepada semua orang termasuk mereka yang tidak menyukai kita. Karena Allah kita juga mengasihi semua orang secara sama adik-adik. Allah kita yang kita sembah telah menaruh kebaikan kepada semua orang. Ia menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang tidak benar, dan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Karena itu, kita dalam menunjukkan kemurahan kita, kasih, kebaikan kita, bantuan dan pertolongan kita, harus kita lakukan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan orang karena suku, warna kulit, kaya atau miskin,
yang baik atau tidak baik kepada kita, yang berlaku buruk atau berlaku baik kepada kita. Dengan begitu, kita telah menjadi anak-anak Allah yang selalu menunjukkan kemurahan dan kesetiaan Allah yang selalu baru setiap pagi. Ya, adik-adik remaja 3 yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang buah-buah roh yang keempat dan yang kelima, yaitu kesabaran dan kemurahan. Adik-adik saat ini sudah tahu bahwa kesabaran dan kemurahan adalah dua hal yang Allah inginkan dalam hidup adik-adik untuk dilakukan kepada sesama adik-adik, terutama kepada keluarga, teman-teman, dan siapa saja yang ada di sekitar adik-adik. Ingat selalu adik-adik bahwa kita harus sabar dan harus bermurah hati kepada sesama karena Tuhan Allah telah lebih dahulu melakukannya untuk kita. Ayo kita mempraktikkan kesabaran dan kemurahan dalam kehidupan kita adik-adik. Berdoalah dan mintalah selalu tuntunan Roh Kudus agar kita mampu untuk mempraktikkan kesabaran dan kemurahan apapun tantangan yang kita alami setiap hari. Nah, selamat mempraktikkan kesabaran dan kemurahan ya adik-adik. Semoga Tuhan Yesus melalui Roh Kudus selalu menolong adik-adik. Demikianlah materi kita di saat ini adik-adik. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan iman adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.